nggak percaya juga. Pertama yang saya temui jelas orang tua saya dulu, nggak ada yang tahu kalau saya itu sudah keluar. Kalau ditanya bagaimana reaksinya, yang jelas di luar dari antara rasa senang, rasa nggak percaya, dan rasa haru juga sih. Kita nih udah mikir kan sama adik-adiknya, nih kalau Bang Amar keluar nggak bisa nih hidup sendiri lagi, kayak udah harus dijagain 24 jam, nggak bisa nih aku bilang gitu. Terus kata adik-adiknya solusinya nikah sama lo dok, kata dia gitu, biar ada yang jagain juga Bang Amarnya, kata dia gitu. Iya, rencananya karena barang-barang Bang Amar udah di rumah aku semuanya. Kepada kemanusiaan aja mensupport, apapun kan ya manusia itu tidak ada yang sempurna, tidak luput dari dosa. Pun kalau memang ada kesempatan untuk memberikan support moral sebagai teman, saya mendorong segeralah Raffi untuk bisa berkunjung ke Nusa Kambangan, bisa ketemu dengan Amar, dan saya juga merasa sangat, dan mereka kan juga berkawan, berteman gitu ya, sama-sama berkarir di bidang perfilman, drama, seni drama gitu ya, dan tentu ya sebagai manusia mendukung dan terima kasih ya Raffi. Please kembalikan nama baik Amar Zoni. Memang saya tidak pernah membolehkan dan saya tidak pernah menormalisasi untuk orang memakai begitu. Tidak, tapi please pakai hati lah. Kalau memang sudah terjerembab, sudah kecanduan, itu perlu rehab, perlu diperbaiki. Amar Zoni tidak bisa dipidana karena dia lagi sakit. Ingat, tetapi pembawa barang tersebut harus dipidana. Berikut dengan kalapasnya, berikut dengan pegawainya, berikut dengan dirjennya, berikut dengan menterinya. Pidana semua. Kenapa mempunyai sistem seperti ini? Dipidana semua. Ya, kalau Amar Zoni catat ya, Amar Zoni tidak bisa dipidana karena dia sedang sakit. Orang yang dibina di lapas itu semuanya sakit mentalnya. Orang berbuat jahat itu karena mentalnya sakit, nggak normal, nggak waras, gitu loh. Maka dia termasuk dalam pasal 44 KUHP. Dalam pasal 44 KUHP ayat 1 ayat 2 itu dijelaskan orang sakit tidak bisa dipidana. Dia udah sholat, dia udah baik, dia udah nggak pakai lagi. Kan ada yang teman Ustadz yang nemenin dia itu, dokter itu, dia tes urin, saya ketemu tes urin, tes urin nggak ada negatif, dia udah baik. Ya, dia mau keluar sebetulnya Desember ini. Jadi Ustadz kalau siapapun yang terzalimi, Ustadz di depan akan pasang badan untuk dia, siapapun dia. Nah, dia bisa berkarya lagi, bisa hidup lagi, kan dia punya anak. Kasihan kalau Ustadz bilang orang-orang, sebetulnya orang-orang pemakai narkotika ini direhabilitasi sama BNN, bukan di penjara. Kalau di penjara ketemu BD nanti dikasih obat lagi. Aktor Amar Zoni membuktikan dirinya ternyata dijebak dalam kasus dugaan peredaran narkoba di dalam rumah tahanan Rutan Salemba. Melalui tim kuasa hukumnya, Amar membuktikan klaim tersebut secara langsung di hadapan majelis hakim. Raffi Ahmad, selaku rekan sejawat sebagai artis, memberikan dukungan kepada Amar Zoni. Raffi meyakini bahwa Amar Zoni adalah orang baik yang layak untuk ditolong. Bahkan, Raffi memberikan dukungannya kepada Amar dengan menemuinya di lapas Nusa Kambangan. Di kamarnya itu kan gak cuma Bang Amar, orang kamarnya itu kan gak dikunci, jadi orang lalu lalang siapa aja bisa masuk gitu kan. Jadi ya itu aku bilang mungkin dijebak atau emang ya apa saja gitu. Amar ada cerita sesuatu nggak ke ibu dokter tentang? Ya ada ceritanya, saya udah tahu sih cerita yang sebenarnya bagaimana. Cuman kan nanti pasti mungkin sama Amar nanti akan dijelasin di persidangan gitu kan. Cuman kalau ini intinya aku cuma bisa ngejelasin di dalam tuh Amar nggak ngedar, nggak juga pengepul, nggak sama sekali. Dia cuman kayak mungkin dititipin atau apa, dianya juga nggak lihat itu barang segala macem. Terus orang itu masuk, kita kan nggak tahu. Yang 5 tersangkanya juga nggak kenal Bang Amar, Bang. Jadi mereka pun belinya juga bilangnya nggak dari Bang Amar. Kan ada 5 tersangka lainnya tuh ya. Nah itu mereka pada saat diperiksa di kejaksaan kan kebetulan ada saya di situ. Ditanya ini belinya dari Bang Amar, oh bukan, inisialnya A ngakunya gitu. Jadi bukan Bang Amar yang jual. Bahkan, calon istri Amar Zoni mengungkap bahwa tuduhan Amar Zoni adalah pengedar sudah terbantahkan. Hal itu terbukti
melalui pengakuan 5 tersangka lain yang ternyata tidak mengenal Amar Zoni. Amar Zoni kini juga dikabarkan akan menikah dengan seorang dokter usai bebas dari tahanan. Calon istri Amar Zoni mengaku, Amar Zoni telah mempersiapkan diri untuk kembali terjun ke dunia entertain setelah bebas dari penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya di kanal YouTube IQ9. Di video kali ini kita pun akan membahas kembali terkait kasusnya dari aktor tampan Amar Zoni, yang ternyata dalam video kali ini ternyata suami Iris dalangnya. Dan detik-detik Amar Zoni akan segera dibebaskan, dijemput calon istri. Raffi Ahmad pun terharu karena mungkin bisa dikatakan dari kuasa hukum Amar Zoni sempat membantah adanya tudingan kalau Amar Zoni ini menjadi salah satu pengedar di rutan. Yang ternyata hal tersebut sempat dijelaskan juga oleh kekasihnya, yaitu Dr. Camelia, dan ia juga sempat mengetahui seperti apa kronologisnya dan ada apakah sebenarnya yang terjadi, dan mungkin cukup Dr. Camelia dan juga Amar yang mengetahui hal ini, guys. Karena memang ada beberapa di sosial media yang menyatakan bahwasanya ada dugaan penjebakan, dan Ustadz Dery juga sempat menyatakan kalau Amar ini sedang sakit yang seharusnya ia melakukan rehabilitas. Yang mana saat ini sepertinya rekan-rekan artis pun turut bersedih melihat kondisi Amar Zoni yang kini tengah dibawa ke Nusa Kambangan. Padahal yang seharusnya kini pihak kepolisian pun terlebihnya menyelidiki langsung kasus ini seperti apa dan bagaimanakah sebenarnya apa yang terjadi. Apakah memang benar saat ini suami dari Irish Bella terseret dalam kasus hal ini? Mari kita simak videonya sampai ke akarnya dan sampai kita mengetahui siapakah dalang semua ini, guys. Dan marilah kita simak videonya berikut ini. Ya, aku tahu Amar jebak, aku tahu, tapi transfer dulu. Banyak Scammer dong. Are you okay? Terus sebelum dia di Nusa Kambangan juga di Cipinang, dia katanya udah sering dapat tekanan tapi secara psikologis gitu. Yang aku diginiin, dia sampai sempet aku udahin aja ya hidup aku, yang katanya udah nggak berguna banget, aku diginiin terus gitu. Sian dong. Dia sampai ngomong gitu sama aku. Amar itu perlu didampingi dai, ustadz, psikologis. Dia sakit dong. Orang sakit itu diobati. Bang Amar, semangat Bang Amar. Semoga nanti segera dibebaskan. Pasti akan tercium juga. Begitupun orang yang menjebloskan Bang Amar. Nanti pasti akan tahu akibatnya. Tunggu aja permainannya yang selanjutnya. Ini semuanya permainan latar belakang orang-orang yang tidak suka dengan Bang Amar. Saya fan beratnya Bang Amar dari desa. Semangat Bang Amar. Aduh guys, makin hari kasus ini tuh makin gak masuk akal deh. Katanya sih ada dugaan kuat dia masih main urusan narkoba dari balik jeruji penjara. Waduh, ini udah serius banget guys. Tapi tunggu dulu. Pengacaranya langsung bantah, bilang Amar cuma dijebak. Dan bukti yang katanya kuat itu malah belum jelas asal-usulnya. Di sisi lain, publik mulai terbelah. Ada yang percaya dia bersalah, tapi banyak juga yang merasa ini terlalu berlebihan. Netizen pun mulai mencium ada permainan besar di balik pemindahan ini. Sekarang pertanyaannya, ya kenapa kasus Amar ini cepat banget naik dan langsung dibawa ke Nusa Kambangan? Apa dia memang bersalah dan pantas dipindah, atau justru dijebak dan jadi korban permainan orang kuat? Nah, menurut kalian sendiri, Amar ini memang bersalah? Raffi Ahmad begitu bersemangat untuk membela Amar Zoni. Ternyata Amar bukan sekadar teman, ia sahabat lama sejak remaja. Dengan mata berkaca-kaca, Raffi mengaku tak sanggup melihat sahabatnya terpuruk sendirian. Ia pernah merasakan pahitnya dituduh tanpa bukti, dan kini ia bertekad apapun resikonya. Ia akan bantu Amar sampai kebenaran terungkap, meski seluruh dunia meragukan. Jebak? Atau apa sih? Dijebak. Barang-barang Amar Zoni udah di rumah dia semua. Ya udah, nitip dulu. Rencananya bebas Desember nih, Januari mereka ijab kabul. Ah, serius? Serius. Meminta saya menyiapkan dana sebesar 300 juta rupiah dalam waktu 1 minggu
dengan ancaman apabila tidak dipenuhi, maka kasus ini akan dinaikkan. Ini dikriminalisasi, dijebak, atau apa sih? Dijebak. Karena jujur nih, mumpung di Dr. Richard saya juga udah banyak ancaman. Tapi sebelum dia di Nusa Kambangan juga di Cipinang, dia katanya udah sering dapet tekanan tapi secara psikologis gitu. Yang aku diginiin, dia sampai sempet aku udahin aja hidup aku yang katanya udah nggak berguna banget, aku diginiin terus gitu. Tidak pantas itu manusia ada di dalam Polri. Saya tidak boleh keluar dari ruangan itu sebelum memberitahu di mana klien saya. Ada perwakilan daripada pelapor yang duduk di sebelah kasus ini. Tidak selamanya terlapor itu bersalah. Dan fungsi seorang penyidik itu bukan memihak kepada pelapor dan menyudutkan terlapor. Enggak. Bagaimana membawa titik temu di antara dua oknum ini. Klarifikasi sedikit tentang apa yang terjadi saat ini dengan abang saya. Dan kasus-kasus yang sudah banyak banget diberitakan oleh media. Bang Amar ini masih dugaan, teman-teman. Ya. Jadi belum ada data. Dan faktanya. Jadi kita sama-sama nunggu aja hasil persidangannya. Saya mohon sekali untuk sahabat-sahabatnya Bang Amar harus lebih hati-hati lagi untuk berbicara ke depan media. Kita belum tahu data dan faktanya. Kita belum tahu itu, teman-teman. Ya. Dan sebagai adiknya Bang Amar, yang tahu seluruh kehidupannya Bang Amar dari kecil sampai sekarang, saya yakin abang saya tidak seperti apa yang dituduhkan oleh media. Abang saya adalah pribadi yang baik. Bang Amar tidak seperti apa yang dituduhkan. Dan saya sangat berpegang kepada hukum yang seadil-adilnya, dan saya berharap pihak-pihak terkait bisa memberikan hukum yang sebaik-baik. Tutup mata, kayak dia teroris yang udah menghancurkan hidup banyak orang, yang sudah membunuh banyak orang gitu loh, teroris besar, terus dimasukin di one man one cell, sangat berbahaya. For what? Gitu loh, ya kan? Kayak aneh aja gitu loh, ini aneh aja guys. Nah, terus ada di seliweran di TikTok, kalau bangsa itu bakal dihukum maksimal, dihukum mati segala macem. Ya Allah, Masya Allah. Pemerintah harus turun. Negara harus melindungi setiap rakyatnya, dan saya minta negara harus melindungi Amar Zoni. Karena selain dia masih muda, dia aktor yang sangat berbakat, dan dia juga adalah seorang atlet silat, Pak. Atlet silat. Jadi ini aset negara yang harus disembuhkan, yang harus dilindungi. Sekian dari saya. Itu aja menurutnya, ya. Saya emosi nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aditya Zoni klarifikasi soal Amar Zoni. Aditya Zoni, adik dari Amar Zoni, akhirnya buka suara soal kabar miring yang menyebut keluarganya sudah muak dengan tingkah sang kakak. Dalam klarifikasinya, Aditya dengan tegas membantah isu tersebut. Ia menegaskan keluarganya tetap memberi dukungan penuh apapun yang terjadi dengan sang kakak. Walau bagaimanapun, Bang Amar tetap abang saya, ujar Aditya dengan nada tegas. Aditya bahkan langsung mendatangi lapas setelah tahu kabar pemindahan Amar ke Nusa Kambangan. Meski kasus ini keempat kalinya, Aditya yakin Amar bukanlah pengedar seperti yang dituduhkan. Aditya lantas menutup dengan kalimat singkat, "Selamanya, Bang Amar tetap abang saya." Aditya Zoni klarifikasi. Sebut Amar Zoni dijebak, minta publik tak terpengaruh isu negatif. Kasus narkoba yang kembali menjerat aktor tampan Amar Zoni kini memasuki babak baru. Kuasa hukum Amar Zoni pun, Zon Madhis, secara tegas menyatakan bahwa kliennya telah dijebak dan menjadi korban dari permainan pihak tertentu di dalam rutan. Dalam pernyataannya kepada awak media, John menyatakan ataupun menyebut bahwa banyak kejanggalan dalam proses penangkapan dan pemindahan Amar ke lapas Nusa Kambangan.
Menurutnya, bukti yang dikantongi aparat belum cukup kuat untuk menyatakan Amar terlibat langsung dalam peredar narkoba dari balik jeruji. Dan bahkan bisa disebutkan saat ini beberapa media menyebutkan bahwasanya Amar Joni sempat menjadi bandar narkoba. Karena isu tersebut sempat dibantah oleh adiknya yaitu Aditya Zoni, yang sempat menyatakan bahwasanya semuanya tidak benar seperti apa yang dibicarakan di awak media. Ia juga sempat membantah tuduhan-tuduhan yang tidak benar terhadap abangnya tersebut. Kami meyakini Amar Zoni dijebak. Ada pihak yang sengaja mencatut namanya dan memanfaatkan situasi di dalam rutan. Sampai saat ini belum ada bukti fisik yang menunjukkan Amar ikut mengendalikan barang haram itu, ujar dari kuasa hukum Amar Zoni. John juga menyoroti keputusan pemindahan Amar ke Nusa Kambangan yang dilakukan tanpa keputusan pengadilan tetap ingkrah. Ia menilai tindakan tersebut berpotensi melanggar hak asasi tahanan. Pemindahan dilakukan tergesa-gesa. Amar bukan napi berisiko tinggi, dia masih berstatus tahanan. Harusnya menunggu proses hukum selesai. Pihak keluarga Amar turut angkat bicara. Mereka mengaku terpukul dengan pemberitaan yang terus menyudutkan sang aktor. Sang adik, Aditya Zoni, berharap publik tidak langsung menghakimi. Sementara itu, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas membantah tudingan adanya jebakan. Mereka menegas bahwa pemindahan Amar dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan internal dan bukti pendukung yang cukup. Kasus Amar Joni kini masih dalam tahap penyidikan lebih lanjut. Aparat berjanji akan mengusut secara transparan agar kebenaran bisa terungkap dan tidak menimbulkan spekulasi liar di masyarakat. Dan isu jebakan yang diungkapkan kuasa hukum Amar Zoni menambah panas perhatian publik terhadap kasus ini. Di tengah opini yang terbelah, masyarakat diimbau menunggu hasil penyelidikan resmi dan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah hingga proses hukum selesai. Apakah benar Amar Joni terjebak ataupun memang terlibat, kebenaran akan terjawab di persidangan mendatang. Oke guys, mungkin hanya ini saja video terbaru dari Amar Zoni, dan mudah-mudahan kita selaku fans berat dari Amar Joni, kita pun selalu mendoakan yang terbaik buat Bang Amar Joni agar semuanya benar-benar terungkap, dan kemungkinan besar di sini Amar Joni pun benar-benar bisa segera dibebaskan setelah Bang Amar menjalani proses hukum. Baik, demikian, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini, dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.